Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Ulama anal kiram wa habaibanal afadhil wa nakhusul akhos panjenenganipun Romo Kiai Haji Said Agil Siraj ingkang kita cadong berkah doanipun panjenenganipun Romo Kiai Haji Zamzami Makhrus pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqarah Lirboyo Kediri. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Mudrik Khudori, Romo Kiai Haji Hanif Khudori, pengasuh Pondok Pesantren API Salaf Tegalrejo Magelang. Ingkang kita cadong berkah doanipun. Yang kita hormati tamu spesial kita malam hari ini. Beliau Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bapak Haji Anies Baswedan. Yang kita banggakan Panglima Santri kita, Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Beliau Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Romo Suroso, Kiai Haji Suroso saking Malang, Kiai Haji Nasrul Arif, pengasuh Pondok Pesantren API Asri, Subhanul Waton Kiai Haji Ahmad Izzuddin, Ketua PCNU Kabupaten Magelang, Kiai Haji Badawi Bashir, Dewan Suro DPW PKB Jawa Tengah, rekan-rekan pengurus DPP PKB, juga hadir para tamu undangan, rekan-rekan dari Partai Nasdem, dan juga rekan-rekan para santri-santri, baik santri Tegalrejo, santri Magelang, dan santri seluruh Nusantara yang malam hari ini tengah berbahagia. 22 Oktober adalah hari lebarannya santri, hari rayanya kita sekalian. Setelah sekian lama, 30 tahun zaman Orde Baru, masuk zaman reformasi pun, peran dan perjuangan para kiai santri untuk NKRI belum sepenuhnya diapresiasi dan dihargai oleh negara. Alhamdulillah wa syukrulillah atas perjuangan PBNU waktu itu Kiai Haji Said Agil Siraj dan PKB yang waktu itu dan hari ini masih dikomandani oleh beliau Gus Muhaimin Iskandar, memperjuangkan pengakuan santri di Republik ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, 22 Oktober ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. 22 Oktober adalah hari yang bersejarah di mana resolusi jihad Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari memerintahkan seluruh para santri umat Islam
untuk berjihad mengusir penjajah. Dari situlah maka lahir peristiwa 10 November Hari Pahlawan. Tanpa 22 Oktober tidak akan ada Hari Pahlawan Nasional. Betul? Hari ini pengakuan sudah muncul tetapi belum cukup. Pesantren masih belum terafirmasi secara penuh. Maka itulah nanti tugas pemimpin-pemimpin santri di Republik Indonesia ini untuk membawa pesantren dan santri ke tengah maju di Republik Indonesia yang kita cintai. Maka saatnya santri memimpin Republik Indonesia. Beliau Bapak Haji Anies Baswedan santri, Gus Muhaimin santri tulen. Maka saatnya beliau berdua yang akan membawa keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan Republik Indonesia. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, saya mewakili keluarga besar pesantren Tegal Rejo mengucapkan terima kasih kepada DPP PKB yang telah memberikan penghargaan, memberikan kepercayaan, menyelenggarakan resepsi yang sedemikian megahnya di Tegal Rejo. Ini merupakan satu kebahagiaan, satu kebanggaan bagi keluarga besar pesantren Tegal Rejo. Untuk itulah maka bersama-sama nanti kita akan mendengarkan uraian dari calon wakil presiden kita, calon presiden kita, dan nanti kita akan mendengarkan taujihat, penyemangat. Kita akan mendengarkan mawaidul husna dari beliau Romo Kiai Haji Said Akil Sirot. Untuk itu kami tidak perlu memperpanjang lebarkan kata. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara malam hari ini. Matur nuwun dumateng ibu-ibu ingkang sami rawuh, bapak-bapak, emak-emak pecinta Anies Baswedan mana? Santri-santri pecintane Gus Muhaimin mana? Alhamdulillah semua malam hari ini hadir dengan satu tekad Kalau saya bilang perubahan, saya minta semua menjawab amin, nggih. 3 kali. Setelah itu nanti kalau saya bilang amin, semua menjawab menang, nggih. Paham? Perubahan, amin. Perubahan, perubahan, amin, amin, amin. Alhamdulillah, kompak doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, masih dalam acara resepsi Hari Santri Nasional 2023. Jihad Santri mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Sesaat lagi kita akan menyaksikan langsung Ikrar Santri bersama Panji-Panji Nahdlatul Ulama dan bendera merah putih. Seribu langkah kita bermula.
Muhammad serta ridha Allah mengiringi imanku sambut kemenangan. Kami siap berikan seluruh jiwa dan raga untuk Indonesia. Kita bersatu, bangkit marilah bangkit, tepal tangan di langit. Gus Muhaimin, kami bersamamu. Ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar santri NKRI bersatu. Kami santri NKRI berikrar. 1. Bersatu menggenggam akidah, ajaran, nilai, dan tradisi ahlu sunnah wal jamaah. 2. Bersatu untuk tanah air Indonesia dalam ideologi Pancasila dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3. Bersatu bahu-membahu bersama Panglima Santri Gus Muhaimin menjalankan cita-cita para kiai, memimpin negeri, mewujudkan keadilan dan kemakmuran dan di kota hingga desa-desa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Magelang, 22 Oktober 2023. Seribu langkah kita bermula, teguh meraju berjuta harapan. Langit bersaksi, kami yakini dialah pemimpin Gus Muhaimin. Engkau berikan kami cahaya sebagai penerang jalan kita kelak. Kami sebut kau Panglima Santri dengan doa serta kalimat suci. Restu Rasul Muhammad serta ridha Allah mengiringi langkahmu raih kemenangan. Demi bangsa negeriku, demi cita-citaku untuk Indonesia, kuat bersatu. Restu Rasul Muhammad serta ridha Allah mengiringi imanku sambut kemenangan. Kami siap berikan seluruh jiwa dan raga untuk Indonesia. Kita bersatu, bangkit marilah bangkit, tepal tangan di langit. Gus Muhaimin, kami bersamamu. Hadirin yang berbahagia, melanjutkan ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Panglima Santri, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gus Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati, para kiai, para ulama, para habaib, wabil khusus
hadir bersama kita Al-Mukarram Romo Kiai Profesor Dr. Said Agil Siroj, Ketua Umum PBNU pokoknya 10 tahun lah. Ya Allah, sehatkanlah beliau terus. Ya Allah, berikan beliau umur yang panjang. Ya Allah, kuatkan beliau terus untuk terus membina dan membimbing kita semua bangsa Indonesia. Amin. Beserta Ibu Nyai Said Agil Siroj yang saya muliakan. Al-Mukarram Bapak Kiai Zamzam Makhrus Ali, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Al-Mukarram Bapak Kiai Yusuf Khudori beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Tegal Rejo yang kita banggakan. Semoga beliau-beliau para pengasuh senantiasa sehat walafiat, diberi umur yang panjang, terus istiqomah membina dan mengawal warisan Pondok Pesantren Tegal Rejo ini. Amin. Tadi saya bangga menyampaikan kepada Gus Yusuf, hari ini Tegal Rejo lebaran dahsyat untuk hari santri. Pagi tadi apel, siang dikit pertemuan seluruh caleg, sore dikit pertemuan budayawan, malam ini luar biasa kehadiran para kiai-kiai utama, sekaligus ada band wali yang akan menghibur kita semua. Wali situ tegak ini, jadi enggak wali ini. Selamat kepada Gus Yusuf dan seluruh keluarga pesantren Api Tegal Rejo. Sukses untuk Hari Santri Nasional. Yang saya banggakan Romo Santoso dari Malang. Yang saya banggakan para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para pejabat pemerintah, ada Menteri Desa, ada anggota DPR RI, ada DPRD Provinsi, ada DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Yang saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah Presiden 2024 Mas Anies Baswedan. Anak-anakku, para santri, adik-adikku, para santri, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. 22 Oktober adalah ditetapkannya resolusi jihad oleh para ulama, para masyayikh. Panjenengan sedaya sampun maca dereng napa isine resolusi jihad? Dereng. Isi resolusi jihad itu intinya perjuangan ulama, kiai, umat Islam Indonesia dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, terutama sampai NICA yang dipimpin oleh Belanda masih menjajah Indonesia, telah banyak mengorbankan nyawa dan para pahlawan dan syuhada. Hal ini oleh para ulama ditetapkan sebagai fakta latar belakang umat Islam Indonesia harus bersatu padu dan meminta ketegasan pemerintah untuk mengambil sikap jihad dan perang melawan penjajah bersama ulama,
umat Islam dan para santri di Indonesia. Saya menyebut resolusi jihad puncak dari perjuangan dan pengorbanan yang telah dirintis, yang telah mengorbankan nyawa, darah, air mata, dan pengorbanan para ulama dan santri-santri. Saatnya umat Islam bergerak bersama pemerintah mengakhiri segala bentuk penjajahan, terutama nikah yang akan kembali membawa Indonesia sebagai bagian dari negara jajahan. Diiringi dengan sikap pemerintah harus bersikap tegas, tertanda Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad itu adalah titik akhir seluruh umat Islam tidak mau lagi nyawa sia-sia, tidak mau lagi ulama menjadi korban dari penjajahan, tidak mau lagi Indonesia terus dalam ancaman dan penjajahan. Ingin menyatakan kami bangsa Indonesia dan umat Islam tidak terima dan harus menyatakan diri melawan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Itulah yang disebut resolusi jihad. Perjuangan panjang yang diakhiri dengan sebuah sikap Nahdlatul Ulama. Selama berpuluh-puluh tahun tidak diakui sebagai peristiwa sejarah. Kaum muda di Jogja tahun 80-an, 90-an melakukan kajian fakta sejarah. Ada yang ditutup-tutupi, ada yang tidak menginginkan fakta ini menjadi fakta sejarah bangsa. Ternyata bukti menguatkan naskah resolusi jihad adalah puncak bahwa pengabdian, pengorbanan seluruh masyayikh, wali-wali, para kiai, para ulama jauh sebelum kemerdekaan telah merintis bangsa ini menjadi merdeka. Dan kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, sesepuh-sesepuh kita telah berhasil mempersembahkan Indonesia merdeka untuk kita nikmati hingga hari ini. Alhamdulillah. Kalau kakek-kakek kita telah mempersembahkan Indonesia merdeka, disusul dengan bentuk negara NKRI. Bahkan Kiai Wahid Hashim, putra dari Hadratus Syekh, adalah salah satu ulama yang juga menyempurnakan susunan Pancasila yang dirintis oleh Bung Karno. Artinya apa? Ulama-ulama bukan sekedar mempersembahkan negeri ini merdeka, tetapi ulama-ulama juga mempersembahkan bentuk negara yang final dan kokoh yang kita warisi dan kita nikmati hingga hari ini. Kalau beliau-beliau mewariskan negeri yang merdeka dan sebagai sebuah negara bangsa yang bisa kita saksikan hari ini, maka wajib hukumnya para santri melanjutkan perjuangan ini, menggelar karpet kesejahteraan dan kemakmuran untuk kelanjutan warisan bangsa dan negara ini. Amin. Sanggup? Sanggup? Kalian semua ini adalah santri-santri yang menjadi pewaris syah nilai, ajaran, doktrin, ideologi perjuangan yang diwariskan para ulama pendiri bangsa ini. Kalian santri-santri ini semua adalah pewaris syah sejarah bangsa ini yang telah dirintis dan diwariskan hingga hari ini. Maka
wajib hukumnya bagi santri siap menjadi pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin rakyat, pemimpin-pemimpin bangsa yang meneruskan perjuangan para masyayikh, wabil khusus Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Maka saya dan kita semua meyakini, insya Allah kalau kalian berani menyebut diri sebagai santri, maka kalian wajib menyatakan diri, kami siap memimpin umat dan masyarakat guna meneruskan cita-cita perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Sanggup? Sanggup? Kalau sanggup, sepulang dari mondok kalian harus siap menjadi pemimpin-pemimpin di seluruh level kepemimpinan keumatan. Siap? Minimal santri Tegalrejo pulang dari sini minimal menjadi kepala desa di tempat masing-masing. Sanggup? Menjadi camat di tempat masing-masing. Sanggup? Menjadi bupati di tempat masing-masing. Sanggup? Menjadi gubernur di tempat masing-masing. Sanggup? Menjadi menteri NKRI. Sanggup? Menjadi wakil presiden. Sanggup? Menjadi presiden RI. Sanggup? Insya Allah di bawah kepemimpinan santri Indonesia akan terwujud menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Sepulang dari sini saya akan sampaikan di Jakarta. Kami menunggu santri-santri Tegalrejo tersebar di seluruh Nusantara menjadi pemimpin-pemimpin umat, masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Amin. Alhamdulillah, saya perlu sampaikan melalui YouTube, melalui berbagai channel siaran. Berbanggalah ibu-ibu, bapak-bapak, berbanggalah punya putra-putri yang menjadi santri di Tegalrejo. Ibu-ibu, bapak-bapak di seluruh Indonesia, berbanggalah punya putra-putri menjadi santri-santri pondok pesantren yang tersebar di seluruh tanah air kita. Alhamdulillah. Saya menjadi saksi sejarah. Insya Allah lulusan-lulusan pesantren akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Betul? Pribadi-pribadi yang disiplin. Betul? Pribadi-pribadi yang mandiri. Betul? Pribadi-pribadi yang mengabdi. Betul? Pribadi-pribadi yang akan siap membawa kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pribadi-pribadi yang akan siap mengawal terwujudnya Izzul Islam wal Muslimin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kebanggaan orang tua kalian, kebanggaan bangsa Indonesia di hari santri yang membanggakan ini. Insya Allah momentum hari santri adalah momentum kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk mewujudkan pesantren-pesantren yang berkualitas, yang bermutu, yang tangguh, yang unggul, yang siap mengisi seluruh sendi-sendi kehidupan umat, bangsa dan negara. Amin. Saya tadi pagi kebanggaannya muncul luar biasa. Gus Yusuf telah melahirkan pesantren yang terintegrasi. Drum bandnya sudah mulai bisa mengalahkan Akademi Militer Magelang.
Kareografinya sudah mengalahkan karya anak-anak ISI Yogyakarta. Disiplinnya sudah mengalahkan anak-anak SMA Taruna Nusantara. Otaknya sudah bisa mengalahkan kecerdasan sekolah unggulan di mana-mana. Insya Allah pesantren seperti ini akan menjadi contoh pesantren dunia. Amin. Tapi ternyata gak gampang gawe pesantren ini. Soalnya Gus Yusuf posone poso Daud. Lah awake dhewe Senin Kemis saya kadang-kadang. Allahumma santri-santri di sini insya Allah menjadi penerus dan teladan Gus Yusuf untuk poso Daud. Sanggup? Senengane mangan tok ae. Selamat berjuang, moga-moga santri-santri tetap semangat, optimis, menjadi solusi rakyat dan masyarakat Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika tadi kita sudah mendengarkan langsung secara berapi-api dan cukup semangat dari Gus Muhaimin Iskandar, kita teduhkan sejenak malam ini bersama membaca selawat Asyikil. Ya, bersempatan kali kami mohonkan dengan hormat kepada beliau Romo Kiai Suroso untuk berkenan memimpin pembacaan selawat Asyikil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu, dan dengan ketentuan-Mu, jadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Jadikan sesuatu yang gak mungkin menjadi kenyataan. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina wa ashghili. Ayo bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi. Sekali lagi bersama-sama, serius. Allahumma. Ayo angkat kedua belah tangannya, memohon bersama-sama kepada Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang zalim. Ya Allah, sibukkanlah mereka orang-orang yang zalim berkumpul dengan yang orang zalim juga. Ya Rabb, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin. Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Sallallahu alaihi
Amin ya Rabb. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muka-muka barokah, selamat, manfaat, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Santri Nusantara sukses. Amin, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, santri Nusantara yang tercinta, sesaat lagi kita akan mendengarkan langsung sambutan dari calon presiden Republik Indonesia, Haji Anies Baswedan. Gus Yusuf, memang santri Tegalrejo ini luar biasa. Sejak datang sampai malam hari ini semangatnya masih menyala. Insya Allah ini tanda-tanda baik akan menyala sampai masa depan nanti ya. Masa depan yang cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami teladani, yang kami cintai, kami panuti, para kiai, para alim ulama, para habaib yang hadir bersama kita malam hari ini, wabil khusus guru kita, Kiai Haji Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU 2010-2020. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penyalur jernihnya ilmu bagi kita semua. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Gus Yusuf Hudori. Insyaallah sama, beliau terus menjadi penjuru dalam kegiatan dakwah di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia. Yang saya hormati Kiai Zamzam Mahrus Ali dari Pondok Pesantren Lirboyo. Yang kami hormati yang tadi memimpin salawat azgil, Romo Kiai Haji Ahmad Suroso dari Malang. Yang kami hormati juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kudus, Kiai Haji Ahmad Baidowi Basir. Juga yang saya hormati, ini hadir dari Pondok Pesantren Denanyar, Gus Salam Sohib, salah satu kiai muda yang sangat menonjol. Yang kami hormati, yang kami banggakan, insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia, Panglima Santri, Gus Muhaimin Iskandar, yang alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama merayakan, memperingati Hari Santri, sebuah peringatan atas peristiwa luar biasa di tahun 1945,
Tapi yang tidak kalah penting, ini adalah hasil perjuangan. Peristiwanya sendiri sudah terjadi tahun 45, tapi negara baru mulai mengakui setelah ada tokoh-tokoh yang mengikhtiarkannya secara serius. Dan 2 diantaranya hadir bersama kita di sini. Kiai Said Agil Sirot sebagai Ketua Umum PBNU pada masa itu, saksi sejarah yang memperjuangkan terus-menerus, dan juga didorong oleh yang junior, Panglima Santri Gus Muhaimin. Karena itu malam ini menjadi luar biasa, karena kita merayakan Hari Santri di Tegalrejo, dan saksi sejarah proses terjadinya hari ini ada hadir bersama kita dan akan memberikan kepada kita semua bekal sesudah ini. Saudara-saudara semua, para santri yang saya hormati, yang saya sayangi, adik-adik semua, kalau kita bayangkan, ketika resolusi jihad itu dibuat 22 Oktober 1945, kira-kira 2 bulan sesudah Indonesia menyatakan merdeka. Pada waktu itu, banyak yang berpandangan di dunia internasional bahwa kemerdekaan itu hanya diinginkan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang ini tidak mewakili seluruh bangsa. Sampai kemudian mereka mengirimkan pasukan-pasukan kembali ke Indonesia sambil menganggap bahwa rakyat Indonesia tidak menginginkan kemerdekaan. Lalu terjadilah peristiwa di Surabaya. Dengan adanya resolusi jihad itu berangkat ribuan, belasan ribu, puluhan ribu mempertahankan. Tapi adik-adik bayangkan, usianya belasan tahun, berangkat menuju medan laga. Bayangkan apa yang dikirimkan pesan dari para ibunya, para ayahnya, kepada para santri semua yang berangkat. Yang mereka minta izin kepada orang tuanya, minta doa dari para kiai untuk berangkat ke medan tempur tanpa mereka tahu nantinya akan pulang dengan badan atau pulang tinggal nama. Adik-adik semua, hari ini kalau kita mendengar ceritanya seakan sebagai peristiwa kecil. Bayangkan kalau hari itu kita berada di sana. Bayangkan kalau hari itu kita mengambil pilihan untuk terlibat. Itulah sebuah kekuatan dari resolusi jihad. Berhasil membangkitkan, berhasil menggerakkan, dan dunia bergetar ketika Surabaya bangkit melawan kolonialisme pada masa itu. Dan itulah yang kemudian kita peringati 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tapi itu tidak lepas dari peristiwa yang terjadi kira-kira 3 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Ini membuktikan ketika negara dalam kondisi gawat, para santri tidak tinggal diam sebagai penonton. Para santri tidak tinggal diam menyaksikan saja. Para santri turun tangan langsung menyelamatkan Republik Indonesia. Bukan berpangku tangan, tapi turun tangan. Dan inilah sebabnya kita semua melihat bahwa peran yang sudah dilakukan di masa lalu dicatat oleh sejarah. Tugas kita hari ini bukan hanya memahami sejarah. Tugas kita hari ini adalah membuat sejarah baru santri untuk Indonesia ke depan. Bila selama ini kita menyaksikan bahwa negeri ini belum sepenuhnya berpihak pada santri. Selama ini santri masih menjadi objek, masih menjadi maf'ul. Pada hari santri ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita menjadi subjek, mari kita menjadi fa'il dalam pembangunan ini. Menjadi penggerak yang terlibat langsung, yang terlibat secara terbuka di semua sektor. Tadi yang disampaikan Panglima Santri Gus Muhaimin tegas, semua para santri ini
setelah selesai mondok, setelah selesai nyantri, bersiaplah terjun langsung menjadi pemimpin-pemimpin di semua sektor. Tadi disebut yang pemerintahan, tambahkan nanti yang menjadi pengusaha. Siap jadi pengusaha? Jadi pengusahanya jangan mikro saja, pengusaha mikro, pengusaha menengah, dan pengusaha raksasa di Republik ini. Menjadi alim ulama yang tersohor, yang diikuti bukan saja di negeri ini, tapi juga di negeri lain. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Sehingga peran itu ada di semua lini, di semua sektor. Ini harus dipersiapkan dari sekarang. Di satu sisi, pondok-pondoknya menyiapkan, santrinya bersiap. Tapi yang tidak kalah penting, negaranya harus memfasilitasi pondok-pondok dengan lebih baik lagi. Pesantren-pesantren dengan lebih baik lagi. Dan memberikan kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yang setara. Sehingga para lulusan dari pesantren ini bisa masuk ke perguruan-perguruan tinggi terbaik di Republik ini. Bisa masuk ke perguruan-perguruan tinggi terbaik di seluruh antero dunia. Kesempatan kesetaraan itu harus dibangun. Insya Allah itu yang menjadi salah satu prioritas utama bagi apa yang akan digarap oleh Amin. Tahu nggak Amin kepanjangannya dari apa? Diulangi. Allahumma amin. Insya Allah doakan ikhtiar membawa perubahan bisa terlaksana. Ikhtiar menghadirkan perubahan yang berkeadilan bisa dilaksanakan. Dan bila itu terjadi, insya Allah akan dirasakan manfaatnya oleh semua. Sekali lagi kepada para santri, para alim ulama, para kiai, kami mengucapkan selamat Hari Santri. Insya Allah ini bukan saja menjadi perayaan, tapi ini menjadi peringatan yang mengingatkan kita atas peran yang sudah dikerjakan di masa lalu dan mengingatkan kita atas sejarah yang harus kita buat di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara resepsi Hari Santri Nasional, Jihad Santri mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Jika tadi sudah ada beberapa harapan-harapan kepada para santri Nusantara untuk bisa kembali ke daerah masing-masing menjadi pemimpin di daerahnya dan juga di tempat tinggalnya masing-masing. Saatnya kita mendengarkan langsung pesan dan juga nasihat apa yang akan disampaikan oleh beliau. Romo Kiai Haji Syahid Aqil Siraj. Saatnya kita dengarkan tausiah Hari Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, Hadratil muhtaramin, sadatil ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, al-mukarram, Gus Yusuf Hudari,
a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih. Al-Mukarram Kiai Haji Zamzami Mahrus Ali Musyrif Ma'had Lirboyo ayyadahullah bita'yidih. Al-Mukarram Kiai Badawi Bashir. Al-Mukarram keluarga besar pesantren API a'azzahumullah. Dan yang saya banggakan, insyaallah Presiden Indonesia tahun 2024 Profesor Dr. As-Sayyid Anies Baswedan, cucu pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan, asli Kuningan Cirebon. Kalau saya Cirebon, beliau Kuningan Cirebon. Al-Mukarram yang saya banggakan, pahlawan santri, mantan tetangga saya. Yang saya hormati Dr. Gus Abdul Muhaimin Iskandar, insya Allah Wakil Presiden tahun 2004-2029. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah malam hari ini saya bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak santri merayakan Hari Santri Nasional yang ke-9. Ringkas cerita, Indonesia diproklamirkan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Baru 1,5 bulan ada berita bahwa tentara Inggris namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration, dipimpin oleh Brigjen Malabi, mau datang ke Indonesia yang tujuannya akan memulangkan tentara-tentara Belanda yang ada di dalam penjara yang dipenjara oleh Jepang. Jadi masih banyak tentara Belanda di dalam penjara yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata membawa senjata berat, membawa pesawat tempur, alat perang berat. Maka Presiden Bung Karno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman berunding, gimana ini? Ya dilawan, kita lawan. Yang lawan siapa? Tentara. Waduh, tentara masih capek, baru istirahat 1,5 bulan. Sulit untuk dikerahkan lagi untuk melakukan peperangan lagi. Terus gimana? Dikeroyok saja, intifadah bahasa Arabnya. Di apa? Intifadah. Kerahkan rakyat dengan apa adanya senjata, mau ketepel, mau kayu, mau bata, mau batu. Namanya intifadah namanya. Bukan perang, bukan. Kalau perang harus seimbang, ini enggak seimbang. Oke, itu baik, pemikiran sangat baik. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat agar melakukan intifadah, yang didengar oleh rakyat perintahnya agar melakukan intifadah, siapa? Setelah dipikir, tidak ada lain adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mengutus orang menghadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebuireng, Jombang. Saya diutus oleh Presiden, Wakil Presiden dan Panglima Besar bertanya kepada Kiai, minta fatwa kepada Kiai. Hukumnya membela tanah air. Apa hukumnya? Ngerti tanah air enggak? Ngerti enggak tanah air? Lemah karo banyu. Bukan bela agama, bela apa? Tanah air. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai senusantara, yang terjangkau lah. Dari Palembang Kiai Kamil Soleh, dari Menes Banten Kiai Abdurrahman,
dari Bogor Ajengan Pagentongan, dari Betawi Guru Marzuki, dari Cirebon Kiai Abbas, Kiai Syatori Al-Jawinangun, Kiai Abbas Buntet, Kiai Syatori Al-Jawinangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, Raden Asnawi Sepuh, dari Cepu Kiai Ihsan, dari Jember Kiai Ahmad Siddiq, Mahfud Siddiq, dari Lombok Kiai Faisal, Kiai Hasun dari Lombok Tengah. Kumpul di Tebu Ireng 2 hari 2 malam rapat musyawarah. Akhirnya tanggal 22 Oktober keluarlah yang terkenal dengan nama resolusi jihad. Intinya bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain, sama dengan sholat 5 waktu. Wajib setiap individu wajib membela tanah air, sama seperti wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Man mata li ajli watanihi mata syahidan, wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid, sama dengan membela agama. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, berpihak pada penjajah, jadi mata-matanya penjajah, boleh dibunuh. Tapi tidak mengkafirkan. Mbah Hashim tidak mengkafirkan. Tidak kafir, tapi halal darahnya kalau ada orang Islam menjadi mata-mata penjajah, cecunguknya penjajah. Itulah ringkas dari resolusi jihad. Tanggal 25 Oktober pasukan nikah datang. Sudah kiai-kiai kumpul, masyarakat kumpul, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Madura, semua sudah tidak sabar ingin siap perang. Kata Mbah Hashim Asy'ari, sabar, tunggu singa dari Cirebon. Dari mana? Dari mana? Saya Cirebon saya. Tunggu singa dari Cirebon, yaitu Kiai Abbas bin Abdul Jamil, pesantren Buntet Cirebon. Begitu Mbah Abbas datang, langsung ditunjuk menjadi komandan perang, diwakili oleh Kiai Haji Abdul Wahhasbullah, mengambil posko satu rumah di desa Siwalan Kerto, gang pabrik kulit, masih ada sampai sekarang. Itulah cerita sedikit tentang lahirnya resolusi jihad. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, korban pun banyak, syuhada banyak, kurang lebih 20.000 orang gugur. Tapi alhamdulillah kita masih menang. Di hari tanggal 10 November, pimpinan Komandan Nika Brigjen Malabi dari Inggris, mobilnya meledak. Mobilnya Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, tapi santri Tebu Ireng, namanya Harun. Sayang Harun tidak lari meninggalkan mobilnya Brigjen Malabi, malah melihat, ingin tahu hasilnya seperti apa. Dikira mercon, dikira. Harun pun gugur syahid bersama-sama Brigjen Malabi. Terjadi di Jembatan Merah, itu terjadinya. Itulah sekilas cerita perang 10 November. Nah, Kiai Abbas konon katanya, Kiai Abbas mampu menjatuhkan pesawat tempur. Ada pesawat tempur lewat mau ngebom, dilempar dengan biji tasbihnya, jatuh, kebetulan mesinnya rusak. Datang lagi mau ngebom, dilempar satu biji tasbihnya Kiai Abbas, jatuh, kebetulan pilotnya mabok, habis minum arak. Satu lagi datang, walhasil 3 pesawat tempur dijatuhkan oleh Mbah Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Nah, dan tasbihnya itu, salah satu biji tasbihnya itu dipegang oleh almarhum Gus Dur
ketika Muktamar Cipasung diberikan oleh Kiai Abdullah Abbas. Bapak Ibu sekalian, kita ini sebenarnya kaya. Kita ini sebenarnya nahnul aghniya walasnal fuqara. Apa? Nahnul walasnal. We are the rich, empowered. We are not poor. Apa kekayaan kita? Satu, as-tharawatul ijtima'iyah. Apa? Sosial kapital. Nah, kita ini kaya. Konon kata Kementerian Agama, santri itu jumlahnya 4 juta lebih. 4 juta santri punya ayah dan ibu. Berarti kali, sudah berapa itu kali? 3, 12 juta. Nanti santri itu nikah, punya mertua ayah, punya mertua ibu. Berarti sudah berapa itu? 4 juta kali 5 sudah. Nanti punya kakak ipar, adik ipar, punya kakak, punya adik, punya paman. Berapa juta sudah? Ini kekayaan ijtimaiyah miliknya para santri. Kalau dimanage dengan baik, kalau ditertibkan dengan baik, kalau solid, pasti yakin Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Tinggal kita mampu tidak mensolidkan mereka ini. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tugasnya kiai-kiai, tugasnya para santri adalah mengerahkan, membimbing, memimpin masyarakat agar memilih pemimpin yang benar. Siap? Siap jadi pemimpin masyarakat? Agar memilih pemimpin yang benar? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Menang itu wajib. Menang itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, kamu harus a'laun, di atas, menang kalau betul-betul kamu beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah. Awas kalau kalah. Wala tahinu, jangan rendah diri, jangan minder, jangan kalah. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan pusing, jangan sumpek. Wa antumul a'laun, kamu ada di atas. In kuntum mu'minin, kalau benar-benar kamu orang yang beriman. Maka sekali lagi, sosial capital, kekayaan masyarakat harus kita manage, harus kita bimbing agar kita menjadi wa antumul a'laun. Jadi apa? Menang itu wajib, kalah itu alhamdulillah paham, alhamdulillah paham. Yang kedua, kita ini kaya dengan at-tarawatil thaqafiyah wal hadariyah. Kita kaya dengan modal kultur, modal tradisi, modal adat istiadat yang kita warisi dari leluhur kita. Kita punya kitab kuning. Orang lain tidak punya kitab kuning. Kita punya kitab. Tanpa pesantren, tanpa para santri, kitab kuning akan dibuang ke tong sampah. Tapi yang memelihara kitab kuning, yaitu hasil dari istihadnya para ulama, Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu', Mahalli 40 jilid, Majmu' 24 jilid. Siapa yang memelihara itu? Para santri. Seandainya tidak ada santri, kitab kuning itu jadi kertas gombal, jadi sampah itu. Oleh karena itu, alhamdulillah kita kaya dengan thaqafah dan hadarah. Belum lagi ditambah dengan tradisi kita. Maulid Nabi, semarak di setiap desa. Berkat ada santri. Kalau nggak ada santri, Maulid Nabi dianggap bid'ah. Isra Mi'raj
semarak. Malam Jumat baca berjanji. Akekah baca berjanji. Rumah bagus, rumah jadi baca berjanji. Apalagi naik pangkat baca. Anaknya lulus baca. Ya Allah, tiap malam Jumat. Insya Allah yang biasa yang selalu baca berjanji, insya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya tradisi Isra Mi'raj, kita punya tradisi halal bihalal, kita punya tradisi mengadakan nuzul Quran, kita punya tradisi-tradisi yang lain dengan membaca salawat berjanji deba simtud durar burdah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dipertahankan. Siap? Jangan sampai berjanji hilang dari Indonesia. Jangan sampai debat simtud durar burdah hilang dari bumi pertiwi. Mari kita pertahankan baca berjanji, solawat, dan seterusnya. Siap? Syaratnya supaya itu langgeng, lestari, debat sampai ila yaumil qiyamah, berjanji sampai hari kiamat selalu dibaca. Syaratnya Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Paham tidak? Maka Fathul Mu'in dibaca, Fathul Qarib dibaca di pesantren, Jam'ul Jawami' dibaca, Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir dibaca, Alfiyat Ibnu Malik dibaca. Kalau presidennya debat berjanji dibaca di masyarakat, tahlilan, haul, tawassul, ziarah kubur, manakib akan langgeng ila yaumil qiyamah kalau presidennya paham boten. Hal tafhamuna kalami. Mudah-mudahan paham semuanya, ya gitu ya. Nah, yang ketiga, at-tarawatu syiariyah. Kita kaya dengan kapital simbolik. Kita kaya itu. Santri itu punya simbol. Pakai sarung, pakai kopiah. Kadang-kadang nggak pakai celana dalam, kadang-kadang. Kalau saya pakai. Kita semua tahu, kopiah itu nggak mempengaruhi apa-apa. Sholat pakai kopiah dengan yang tidak pakai kopiah tidak ada nilainya kalau tidak khusyuk. Paham tidak? Sholat pakai sarung, yang satu pakai celana. Kalau yang pakai sarung tidak khusyuk, yang celana khusyuk, mana yang baik? Yang pakai celana. Tapi walaupun itu sekedar simbol, harus kita pertahankan. Santri harus pakai kopiah dan pakai sarung kalau sholat. Paham tidak? Itu kekayaan simbol. Cium tangan kiai, cium tangan orang tua, cium tangan habaib. Itu simbol para santri. Betul tidak? Silahkan Anda mondok di luar negeri, tapi pulang tetap berbudaya Indonesia. Silahkan sekolah di Arab, silakan sekolah di Amerika. Pak Anies Amerika nih, Pak Anies nih, sekolah Amerika ini. Makanya bukan Wahabi, bukan. Sekolah Amerika. Aklaniyin, rasionalis. Sekolah di Amerika silakan sekolah di Eropa silakan, di Arab silakan. Saya 13 tahun di Arab. 13 tahun. Pulang bawa anak 4. Pak Quraish Shihab 14 tahun. Pak Agil Munawar 14 tahun. Pulang bawa, ya entah banyak entah sedikit, ilmu yang saya bawa. Bukan bawa budaya. Budaya kita, Indonesia, yang paling unggul daripada budaya-budaya asing. Paham boten? Itu namanya as-sarawatus syiariyah. Kapital simbolik kapital. Paham gak? Nah. Tinggal yang belum punya kita ini, itu kekayaan kita. Apa tadi? Nomor 1 apa tadi? Sosial. Warganya banyak santri ini. Yang kedua, thaqafah dan hadarah. Punya kitab kuning, punya ilmu yang dilahirkan dan diwariskan dari para ulama. Yang ketiga, kita punya simbol.
Yang keempat yang masih jauh dari yang kita harapkan, as-tharawatul maliyah, kekayaan finansial. Kita masih rata-rata mustahiqin, belum muzakin, Masya Allah. Rata-rata apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Apa artinya? Jangan sampai kamu orang mukmin mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Dzurriyyatan dhi'afan. Orang mukmin, orang santri terutama, kalau mati harus meninggalkan harta yang diwarisi oleh anaknya sehingga anak keturunannya sejahtera. Paham tidak? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini emas, berlian, minyak, gas, nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, tembaga. Saya tetapkan untuk siapa itu? Untuk hamba-hambaku yang soleh. Paham tidak? Allah mewajibkan kita kaya. Allah mewajibkan kita. Jadi kaya itu wajib, melarat itu. Alhamdulillah paham, alhamdulillah paham. Kaya itu, melarat itu. Yang terakhir yang harus kita perjuangkan, as-tharawatus siyasiyah. Modal politik. Modal dulu yang membangun Nusantara ini para aulia. Yang jadi raja di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Yang jadi raja di Surabaya, Sunan Ampel. Yang jadi raja di Kudus, Sunan Kudus. Yang jadi raja di Banten, Maulana Hasanuddin. Paham? Dulu para wali pegang politik. Kenapa kita sekarang di pinggiran cukup jadi penonton? Mau enggak itu? Oleh karena itu politik pun harus kita rebut. Ada yang ngomong, kiai-kiai jangan berpolitik, salah besar. Mbah Hashim berpolitik, Kiai Satori Arjayunangun, Kiai Abbas berpolitik, Kiai Wahid Hashim, Kiai Wahab berpolitik. Bahkan Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, salah satu tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tim 9 inti yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Haji Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Paham tidak? Abi Kusno, Laimena, Maramis, yang non-muslim 2 non-muslim, yang lainnya muslim semua. Jadi Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, ulama yang berpolitik dan melahirkan, ikut serta melahirkan negara Republik Indonesia. Jangan dikira tanggal 10 November resolusi itu perjuangan hanya itu ya tidak. Perjuangan para kiai ngelawan penjajah jauh sebelum 10 November 45. Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang di Ancol karena tidak mau setor beras, tidak mau setor padi, melarang masyarakat Tasikmalaya setor padi, dipenggal di Ancol oleh Jepang sebelum merdeka. Kiai Ilyas, pangkatnya kapten, Kiai Ilyas dari Lumajang diberondong oleh Jepang sebelum merdeka. Jadi perjuangan kiai bukan hanya resolusi tahun 45, bukan. Jauh sebelum itu para kiai, para santri sudah berjuang dan berkorban banyak. Ribuan kiai wafat, gugur syahid sebelum tahun 45. Paham tidak? Jadi jangan dianggap kalau jadi kiai itu berjuangnya hanya 22 Oktober 45. Enggak. Sebelum itu kiai-kiai sudah berjuang. Sedikit saya ingin menceritakan lahirnya Hari Santri. Presiden Jokowi ketika kampanye pertama, dalam kampanye mengatakan demikian,
kalau saya nanti menang jadi presiden, akan ada hari santri. Nah, menang. Pak Jokowi menang kan? Pak Jokowi akan menetapkan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya matur, saya menghadap dan matur, yang terhormat Bapak Presiden, nyuwun sewu, nyuwun pangapunten kula matur. Kalau tanggal 1 Muharram tidak layak jadi hari santri. Karena itu awal tahun Hijriah milik umat Islam sedunia. Jadi tanggal berapa? 22 Oktober. Di mana peranan santri sangat menentukan ketika itu. Dengan Rasul Jad Hashim Asy'ari. Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengadakan diskusi di Hotel Salak Bogor. Narasumbernya Profesor Azumardi Azra, Dr. Abdullah Syarwani, saya sendiri, dan Direktur Pesantren Al-Idrus. Semua ormas diundang. Keputusannya hasil FGD itu jam 9 malam, semua ormas Islam termasuk sahabat saya, Bapak Hidayat Nur Wahid, pimpinan PKS, setuju tanggal 2 Oktober jadi hari santri. Waktu itu. Alhamdulillah, Menteri Agama lapor ke Presiden, bahwa semua ormas Islam sudah setuju. Saya dari luar atas nama Nahdlatul Ulama, Pak Muhaimin dari parlemen juga mengusulkan tanggal 22 Oktober. Jadi bukan hanya Pak Muhaimin, saya juga itu. Dikira hanya Pak Muhaimin apa? Saya itu yang saya dan Pak Muhaimin berdua lah. Saya dari NU, Pak Muhaimin dari PKB. Alhamdulillah, kepres keluar. Ndilalah, apa njelahi? Ndilalah, nomor kepresnya itu 22. Tanggalnya, tanggal Hijriah, 9 Muharram. Coba, bintang 9, nomor 22, pas warisannya nomor tanggal 22. Kersane Gusti Allah. Oleh karena itu, kita bangga. Kita harus merayakan setiap tahun Hari Santri agar kita menyemangati para pahlawan, para ulama, para kiai, para santri terdahulu yang telah banyak berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dulu waktu pertama kali merdeka, tentara itu yang dipimpin oleh ulama ada 20 batalion. Kira-kira kiai enggak jadi tentara apa? Dulu kiai di depan perang. Kiai Munasir Ali, bapaknya Pak Rozi Munir, dia komandan. Kiai Yusuf Hashim dari Tubuh Ireng, Brigjen Mukhlas, Abdul Manan, Kiai Sulam Samsun, itu semua kiai-kiai komandan batalion. Ada 20 ketika berjuang melawan Belanda, melawan Jepang, yang dipimpin oleh kiai ada 20 batalion tentara. Tapi kiai, ya maklum kiai ya, setelah merdeka kebanyakan gak terus karir di tentara, kembali ke pesantren jadi kiai. Yang lanjut ada, yang lanjut. Brigjen Abdul Manan, Brigjen Sulam Samsun, siapa lagi? Ada lagi, Brigjen Mukhlas, itu yang terus. Yang kiai-kiai yang lain meletakkan senjata, kembali mimpin pesantren. Oleh karena itu banyak sekali jenderal yang bukan kiai, karena kiainya nggak terus karir tentaranya, kembali mimpin pesantren. Sekarang sudah saatnya kita sadar, kita harus ngeh dengan semangat himmah yang luar biasa. Apa? Himmah, apa? Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar, gak mau kalah. Gak mau kalah. Suatu ketika Nabi Muhammad dinasihati pamannya Abu Talib. Muhammad, leren disik dakwahnya. Berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan diancam, akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Coba kalau kamu, gimana kalau kamu? Kalau kamu dikandani, dinasihatin, leren disik, berjuangnya leren disik, akan dibunuh kamu itu. Langsung leren ya? Ya, mudah alhamdulillah Nabi Muhammad bukan kamu, alhamdulillah. Nabi jawabnya, wallahi ya ammi,
law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Apa artinya? Demi Allah wahai paman, seandainya Abu Jahal CS meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai menang. Coba. Islam harus menang. Itu namanya apa namanya? Himmah. Apa namanya? Para sahabat juga himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Kiai Hasyim Asy'ari himmahnya besar. Apa kata Kiai Hasyim? NU harus besar. Besar belum NU sekarang? Besar. Di Indonesia ada NU. Di daerah yang minoritas muslim pun ada NU. Itu berkat himmahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah kita harus bangga menjadi pengikut beliau-beliau, ulama ilmu mukhlisin, ulama ahli ibadah yang ikhlas mempersembahkan amalnya lillahi ta'ala walil waton. Maka Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab dan Kiai yang lain mujahid muslim dan pejuang nasional, pejuang nasionalis. Jadi Kiai Hasyim itu pejuang nasionalis dan pejuang Islam. Dua-duanya. Pejuang Islam dan pejuang tanah air. Beda dengan Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah, yang nasionalis tidak berjuang Islam. Yang berjuang Islam tidak nasionalis. Yang berjuang Islam, Said Qutb, Muhammad Qutb, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani, berjuang Islam, bukan nasionalis. Yang nasionalis tidak berjuang Islam, Saddam Hussein, Hafid Asad, Hasan Bakar, Jamal Nasir, Sa'ad Zaglul, Muammar Gaddafi, Habibur Ghebah, Ja'far Numeri, dan lain-lain. Itu orang berjuang nasionalis, tapi dengan semangat nasionalis, mengusir penjajah, tapi tidak berjuang untuk Islam. Di kita, kiai, pejuang agama, dan pejuang nasionalis. Kiai Mahrus Lirboyo, Kiai Ali Maksum, Kerapiak Jogja, dan kiai-kiai yang lain. Kiai Abbas Buntet apalagi, dan kiai-kiai yang lain. Termasuk kakeknya Pak Anies Baswedan, itu adalah pahlawan nasional. Yang menghubungkan pergi ke Timur Tengah, mencari dukungan kepada Indonesia. Pergi ke Palestina, ketemu dengan mufti Palestina, Amin Al-Husaini. Pergi ke Mesir, pergi ke Saudi, itu kakeknya Pak Anies Baswedan. Mencari dukungan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, mari kita berjuang, mari kita semangat, mari kita menangkan. Siap? Siap? Menang itu wajib. Ayo. Kalah itu dosa. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.